Apakah warga sipil Lebanon menginginkan perdamaian dengan Israel? Nah, sebuah jajak pendapat baru dari Lebanon menyoroti pertanyaan yang sangat sensitif ini. Dan hasilnya menunjukkan negara yang sangat terpecah berdasarkan sekat-sekat sektarian. Menurut survei tersebut, mayoritas besar dari kelompok Druze, Kristen Maronit, dan Kristen Ortodoks mengatakan bahwa mereka akan mendukung perjanjian damai dengan Israel, bersama dengan mayoritas tipis dari kelompok Sunni. Namun di antara responden Syiah, penolakan hampir total, dengan lebih dari 9 dari 10 orang menolak gagasan tersebut mentah-mentah. Temuan ini menegaskan bagaimana lanskap politik dan keamanan Lebanon tetap sangat terkait dengan konflik regional, terutama pengaruh kelompok teroris Syiah, Hizbullah, dan poros pro-Iran yang lebih luas. Bahkan ketika sebagian masyarakat Lebanon tampak semakin terbuka terhadap gagasan normalisasi. Baik, sekarang bersama kita Meriam Younes. Dia adalah seorang aktivis perdamaian Israel-Lebanon. Menurut Anda, apa arti angka-angka ini tentang bagaimana sikap terhadap Israel berubah atau tidak berubah di dalam Lebanon? Apakah Anda pikir angka-angka tersebut mencerminkan realitas di lapangan? Iya, tentu saja. Maksud saya, kami memang sudah memperkirakan angka-angka seperti ini karena jelas komunitas Kristen dan Rus pernah bekerja sama dengan Israel sebelumnya. Jadi jelas, keinginan untuk berdamai dengan Israel bukanlah sesuatu yang jauh dari pola pikir mereka. Meskipun untuk komunitas Drus selama bertahun-tahun sangat berhaluan pan-Arab. Saya rasa pada suatu titik ketika mereka melihat situasi di Sweden dan bagaimana Israel turun tangan untuk membantu, saya fikir hal ini membentuk pola pikir tertentu bagi mereka tentang Israel sebagai pelindung kaum minoritas dan sebagainya. Selain itu, ada juga terhadap ekstremisme, seperti ekstremisme Islamis, bahkan di kalangan Druze sendiri. Orang-orang Kristen jelas mereka pernah bekerja sama dengan Israel sebelumnya. Mereka menginginkan perdamaian, mereka menginginkan kemakmuran. Kaum Sunni, kita bisa melihat sejak kesepakatan Abraham bahwa kaum Sunni mengikuti mayoritas Sunni, jelas bersama Arab Saudi dan sebagainya. Tapi mereka juga sangat anti Iran, anti Hizbullah. Jadi sangat masuk akal kalau mereka 50-50 karena jelas mayoritas dari mereka masih belum bisa atau banyak dari mereka masih belum bisa melepaskan gagasan bahwa Israel adalah ya kekuatan pendudukan dan sebagainya. Bagi Syiah, jelas bagi mereka, berdamai dengan Israel berarti kalah. Itu berarti seperti mengakui bahwa Hizbullah telah kalah. Dan ya, berdamai dengan Israel bukanlah sesuatu yang ada dalam ideologi mereka. Jadi ya, angka-angka ini benar-benar menunjukkan kompleksitas penduduk Lebanon. Benar, ya, aku tertarik untuk mendengar perspektifmu. Menurutmu, apakah ada peluang nyata untuk perdamaian dengan Israel, mengingat penolakan besar yang kita lihat di antara komunitas Syiah? Dan seperti yang kamu katakan, pandangan umum bahwa Israel adalah kekuatan pendudukan, terlepas dari gambaran yang lebih besar, soal masalah dengan Hizbullah. Iya, 100%. Lihat, kami belum pernah melihat penolakan sekuat ini. Tidak hanya terhadap Hizbullah, tapi juga terhadap gagasan bahwa Israel adalah satu-satunya ya iblis di Timur Tengah. Dan orang-orang, terutama generasi muda, bertanya mengapa Lebanon harus terus membayar harga dari konflik ini, dari konflik-konflik di Timur Tengah. Mengapa kami harus menjadi negara yang terus-menerus berpindah dari satu krisis ke krisis lainnya, baik secara ekonomi, sosial, politik, dan sebagainya. Ada suara-suara yang mengatakan ini bukan tentang mencintai Israel atau menginginkan perdamaian dengan Israel, tapi lebih kepada anti-Hizbullah dan anti-Iran, serta ingin lebih dekat dengan Amerika Serikat. Tapi kita juga melihat pemerintahan yang masih berjalan dan semakin dekat dengan Amerika Serikat. Dan semoga Amerika Serikat akan terus memberikan dukungannya agar bisa mencapai suatu kesepakatan. Tapi kita semua bisa sepakat bahwa tanpa perwujudan senjata Hizbullah, kita tidak akan mendapatkan perdamaian yang sesungguhnya. Benar. Sekarang, Mariam, saya ingin bertanya secara khusus tentang pengalaman yang baru saja kamu alami. Kamu diundang untuk berbicara di televisi Lebanon. Itu jelas masih merupakan sesuatu yang ilegal di Lebanon sampai hari ini. Kamu tahu, mengundang warga negara Israel untuk berbicara di televisi Lebanon. Ceritakan sedikit tentang mengapa menurutmu hal itu bisa terjadi sekarang dan seperti apa pengalamanmu dalam hal interaksi dengan mereka yang mewawancaraimu, serta mengapa menurutmu mereka bersedia mengundangmu.
Jadi pertama-tama aku akan mengatakan bahwa ini benar-benar merupakan bagian dari sebuah gerakan yang sedang terjadi di Lebanon saat ini, yaitu mendobrak tabu, membuka kasus-kasus yang telah ditutup selama bertahun-tahun. Dan ini menunjukkan bagaimana opini publik bekerja dan betapa lemahnya Hizbullah. Agar para jurnalis ini dulu mereka sangat ketakutan bahkan untuk mengatakan sesuatu yang tidak disetujui oleh Hizbullah karena mereka benar-benar bisa dihabisi. Kamu tahu, Hizbullah bisa saja meledakkan mereka. Jadi melihat hal ini menunjukkan betapa putus asanya rakyat Lebanon untuk mendobrak tabu, menghadirkan suara-suara baru, dan jelas membawa kisah kami, kisah tentara Lebanon Selatan ke permukaan. Karena saat ini yang sedang terjadi di Lebanon adalah perubahan undang-undang atau membuat undang-undang baru yang memungkinkan kami untuk kembali ke Lebanon. Atau sebenarnya seperti undang-undang itu akan memungkinkan kami untuk tidak lagi disebut sebagai pengkhianat dalam arti tertentu. Jadi semua ini jelas berbicara tentang perdamaian. Kami dari sini, para aktivis Lebanon yang mengangkat kasus ini ke permukaan dan membicarakannya. Dan kamu tahu, membuat video dan sangat aktif mengenai kasus kami. Saya pikir inilah yang memberikan keberanian kepada para jurnalis luar biasa ini yang ingin, sekali lagi, mendobrak tabu dan mengangkat kasus-kasus ini ke permukaan. Dan dengan melakukan ini, mereka mengatakan bahwa isu utama dan perhatian utama kita di Lebanon seharusnya adalah isu-isu Lebanon sendiri. Itu seharusnya memperhatikan isu-isu Lebanon dan bukan, kamu tahu, isu-isu Palestina atau isu-isu Iran atau hal-hal yang tidak berkaitan dengan rakyat Lebanon. Tentu saja. Ya, aku ingin mengucapkan terima kasih banyak karena sudah bergabung bersama kami, Maryam. Seperti biasa, sangat menarik mendengar perspektifmu tentang semua ini.